Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu man kana khuluquhul Qur'an Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumi liqa'ir rahman, amma ba'd. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada konten Kupas Tuntas yang kali ini akan mengupas seputar Maulid. Para pemirsa sekalian, sekarang kita semua telah memasuki bulan Maulid, yakni bulan di mana dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan di mana manusia termulia, manusia yang menjadi akhir para nabi, dilahirkan. Seperti yang telah lazim di lingkungan kita, apabila telah memasuki bulan Maulid, maka banyak dari kaum muslimin dan kaum muslimat berbondong-bondong ingin mengadakan acara yang berhubungan dengan Maulid dalam rangka mengagungkan rahmat yang telah lahir di antara mereka semua, yakni rahmat lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin para pemirsa, kalau kita amati di lingkungan kita, masih banyak dari mereka yang salah kaprah tentang masalah Maulid. Untuk itu, dalam konten ini kita akan mengupas tentang masalah seputar Maulid. Dan di sini kita akan bincang syar'i seputar Maulid bersama narasumber Ustadz Sukron SHMH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Seperti biasanya Pak, Ya. nanti Kupas Tuntas kali ini kita bagi menjadi dua sesi, yakni sesi pandangan umum dan sesi pertanyaan yang sering terjadi di dalam masyarakat seputar Maulid. Mungkin langsung kita masuk kepada sesi yang pertama Pak, yakni pandangan umum seputar Maulid. Bagaimanakah sejarah asal mula perayaan Maulid? Siapakah pertama kali yang mengadakan dan di mana diadakan pertama kali Maulid? Monggo Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Keramat beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Keramat, dan semua para pemirsa dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah. Pertama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini kita bisa berjumpa kembali di konten Kupas Tuntas ya. Dua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Pemirsa sekalian, apa tadi yang disampaikan oleh pembawa acara kaitannya dengan Maulid ya. Bagaimana sejarah, siapa awal kali dan di mana Maulid itu dirayakan sejarahnya begitu ya. Ya, undangan yang saya terima sekarang ini memang kupas tuntas terkait tentang perayaan Maulid. Makanya saya kesini saya bawakan kitab I'anatul Thalibin. Nanti secara dasar kita akan membahas hal-hal di dalam I'anatul Thalibin ini. Juga ada beberapa penjelasan tentang Maulid yang saya kira cukup untuk menjawab apa yang ditanyakan nanti. Termasuk dibawakan ini ada kitab Syamsul Lami'ah ini. Kitab Syamsul Lami'ah ini karangannya Syekh As'ad Jalalah Abdul Karim, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Keramat, yang juga mengutip pada Al-Hawiril Fatawi
karangannya Imam Suyuti. Di sini beberapa hal yang berkaitan tentang sejarah Maulid. Pada dasarnya para ahli sejarah, Imam Suyuti, termasuk Imam Ibnu Katsir, itu memberikan ulasan yang sepakat sama ya. Awal kali diadakannya perayaan Maulid itu ada di daerah Irak sana. Jadi itu di daerah Irak, orang yang pertama kali melakukan perayaan itu yaitu penguasa di sana gitu ya. Namanya adalah Abu Sa'id ya, bapaknya Sa'id yang menjadi gubernur, ada yang menyebut menjadi muluk ya, menjadi raja di sana, namanya Al-Mudaffar begitu, Malikul Mudaffar, Al-Malik Al-Mudaffar begitu. Kalau kita bacakan dalam I'anatul Talibin, di sini di bab walimah itu dijelaskan tentang itu. Untuk Raja Mudaffar sendiri itu dari kalangan sahabat apa tabi'in, Pak? Oke, iya saya akan sampaikan ya. Di sini begini. Faidatun fi fatawil Hafidz As-Suyuti fi babil walimah su'ila an amalil maulidin nabawi fi sahri rabi'il awal ma hukmuh min haitsu sara wa hal huwa mahmud aw madmum wa hal yusabu fa'iluhu aw la qala wal jawab ila akhir. Ini panjang sekali sebagaimana dalam kitab asalnya ini Al-Hawi lil Fatawi yang menjadi rujukan dari kitab I'anatul Talibin. Ila angkol, lalu ada kalimat begini, wa awwalu man ahdatsahu minal muluk al-Malik al-Mudaffar Abu Sa'id Sohibu Irbil. Jadi pertama kali raja, kalau dalam runut sejarahnya dia sebagai gubernur di daerah Irbil sana. Irbil itu sekarang menjadi daerah di Irak sana. Nah, itu orang pertama kali yang merayakan Maulid dengan secara besar, dengan luar biasa, merayakan bersama masyarakat. Begitu. Malik ini sebagai gubernur. Gitu. Di kurunnya itu ada Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Tapi ulama sejarah sepakat ini Al-Mudaffar ini yang pertama kali melakukan perayaan Maulid gitu. Kurun awal abad ke-7 Hijriyah gitu. Jadi awal abad ke-7 Hijriyah begitu. Kenapa ini kok menjadi kesepakatan para ahli sejarah, ini menjadi orang pertama melakukan perayaan? Karena pasca dari Mudaffar ini menjadi catatan penting, itu dicatat. Kalau kita bacakan lanjutannya, lalu wa allafalahul Hafidz Ibnu Duhayyah ta'lifan samahu at-tanwiru fi maulidil basir an-nadir. Ada karangan yang mengarang tentang bagaimana perayaan Maulid yang dilakukan oleh Mudaffar begitu. Lah, Mudaffar ini seorang penguasa yang luar biasa di dalam kepemimpinannya, adil, dermawan dan lain sebagainya. Dalam sejarah ini kalau kita baca, saya tidak akan banyak baca Arabnya, saya langsung menjelaskan saja. Ada dikatakan Mudaffar ini memberikan hadiah kepada masyarakat 5.000 kepala kambing. Itu per masyarakat, kepada masyarakat. Ulama-ulama sufiyah, ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama ahli fikih itu diundang semua. Ulama-ulama diundang semua untuk
merayakan di istananya, begitu. Lah, kaitannya dengan Maulid sebenarnya perayaan itu tidak hanya terjadi di Mudhaffar, begitu. Al-Malikul Mudhaffar tidak hanya terjadi di situ. Di Salahuddin Al-Ayyubi, kalau kita runut sejarahnya, itu kan satu kurun, begitu. Salahuddin Al-Ayyubi saat itu juga menjadi gubernur, dia menjadi panglima perang untuk yang melegenda itu perang dengan orang-orang Eropa, yaitu perang salib, begitu. Lah, Salahuddin Al-Ayyubi itu juga bagian dari orang yang mempelopori adanya perayaan Maulid, karena Salahuddin Al-Ayyubi itu juga memerintahkan para ahli syair, para ahli sastra untuk membuat siiran-siiran memuji kepada pujian-pujian kepada Nabi, begitu. Dan itu disampaikan kepada tentara untuk menjadi semangat bagaimana Nabi mulai dari lahirnya Nabi sampai pada Nabi sudah wafat, begitu. Lah, itu disampaikan untuk memberikan semangat, dan akhirnya terjadilah kemenangan di perang salib, begitu, yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Lah, Salahuddin Al-Ayyubi itu saat itu akhir abad ke-6. Jadi sebelum Mudhaffar itu sudah ada. Nah, tapi di beberapa catatan sejarah bahwa Mudhaffar dan Al-Ayyubi ini sejawat, begitu. Ini teman, gitu. Sebenarnya sama-sama penguasa yang memerangi orang-orang kafir, utamanya ini memerangi orang-orang yang ingin memerangi Islam, gitu, dalam perang salib ini, begitu. Ada yang mengatakan ini ipar, begitu. Ipar. Ada yang mengatakan bahwa yang dinikahkan itu sahabatnya, begitu. Artinya ini dalam satu kurun, tapi peringatan yang benar-benar diperingati secara resmi di pemerintahan, begitu, dan mengundang para ulama serta masyarakat di istana itu adalah Malikul Mudhaffar. Cuma sebelum Malikul Mudhaffar itu juga ada dari Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, diperingati itu untuk melakukan semangat, ya, memompa semangat tentara, begitu. Lah, karena ada kesepakatan bahwa harus dimunculkan, begitu, Salahuddin Al-Ayyubi ini salah satu pemimpin yang melegendaris. Salahuddin Al-Ayyubi ini salah satu yang mempelopori Sunni setelah kepemimpinan Fatimiyah. Lah, kepemimpinan Fatimiyah sebelum Salahuddin Al-Ayyubi itu sekitar 280 tahun. Sekitar 280 tahun berkuasa di Jazirah Arab dan sekitarnya, itu sudah melekat akidah-akidah Fatimiyah, yang terutama di situ Rafidhah, gitu ya, Syiah. Ketika Salahuddin sudah menguasai pemerintahan, Salahuddin memerangi akidah-akidah Syiah itu. Lah, masyarakat sebenarnya sudah melakukan perayaan itu juga sudah ada sebelum Salahuddin. Kalau kita runut, ya, kaitannya dengan Syiah, dinasti Ubaid atau dinasti Fatimiyah di Mesir itu oleh Abu Tamim, itu pemimpin di waktu dinasti Fatimiyah. Di waktu itulah Abu Tamim itu ketika abad ke-5 dan abad ke-6, yang peringatan Maulid itu pada tahun 517 Hijriah. 517 Hijriah, begitu. Loh, itu mengakar di kebudayaan
Syiah. Bahkan bukan hanya peringatan Maulid Nabi saja. Siti Fatimah, terus Ja'far As-Shadiq, Hasan Husain, Sayyidina Hasan Husain, semua diperingati. Jadi banyak, termasuk adanya peringatan Idul Adha, Idul Fitri dan lain sebagainya itu besar di daerah Fatimiyah itu. Lah, kebetulan Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa menggantikan Fatimiyah, itu semuanya yang berbau Syiah itu dihilangkan. Kecuali salah satu yang didiamkan karena sesuai dengan syarak, walaupun itu dikatakan bid'ah begitu ya, tapi bid'ah hasanah. Karena bid'ah itu tidak semuanya dolalah. Kalau kita kaji sebenarnya apa definisi bid'ah begitu. Ini jadi konten tersendiri nanti kalau memang mau membahas bid'ah. Loh, di situlah ada perayaan Maulid Nabi itu. Cuma tidak menjadi resmi begitulah. Resmi pertama kali dikaitkan oleh Al-Mutaffar. Para ahli sejarah seperti Suyuti dan Ibnu Katsir dan lain sebagainya itu menetapkan bahwa perayaan pertama kali dirayakan oleh Al-Mutaffar. Itu sebagaimana tercatat dalam Hawil Fatawi, terus sebagaimana dalam kitabnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu kitab kalau kita lihat itu kitab Al-Bidayah ya. Kitab Al-Bidayah. Kitab Al-Bidayah itu dikarang pada abad berikutnya. Jadi setelah Al-Mutaffar, lah Ibnu Katsir itu ahli sejarah yang akan mencatat pada abad itu perayaan Maulid itu dilakukan oleh Al-Mutaffar, sehingga itu dicatatkan dalam sebuah kitab. Begitu. Ada kitab khusus berarti? Ada kitab khusus. Kalau di sini disebutkan yaitu tadi kitabnya itu At-Tanwir fi Maulidil Basir An-Nadir. Kitab ini. Lah, kitab ini menjelaskan tentang bagaimana Maulid itu dilakukan oleh Al-Mutaffar. Begitu. Sebenarnya kalau dirunut kembali, sebelum itu ya di dinasti Fatimiyah itu yang dipelopori oleh Abu Tamim itu juga sudah melakukan, tapi di situ adalah Syiah begitu ya, Rafidhah begitu. Nah, sementara yang dicatat oleh pihak sejarah itu yo dari Sunni. Yang Sunni itu adalah Al-Malik Al-Mutaffar. Makanya di sini dijelaskan pula begini. Qala As-Sakhawi inna amalal maulid hadasa ba'da qurunis salasah summa lazala ahlul islam min sairil aqdar ila akhir. Begitu. Itu setelah kurun ketiga. Kalau kita melihat setelah kurun ketiga, kurunnya Al-Mutaffar itu kurun ke-7 begitu. Sementara Salahuddin Al-Ayyubi itu kurun ke-6 ya. Jadi abad ke-6 terakhir. Abad ke-6 terakhir itu baru melakukan. Loh, kalau setelah kurun ketiga itu siapa? Loh, itu Fatimiyah begitu. Kalau ngelihat ini loh, di Fatimiyah itu dinasti Ubaid atau Fatimiyah yang dilakukan di Mesir itu berkuasa dari tahun 362 sampai 567 Hijriah begitu. Yang dilakukan pertama kali oleh Abu Tamim itu pada 517 begitu. Lah ini ya setelah kurun ketiga gitu. Sebenarnya bahkan sebelum dinasti Fatimiyah itu sudah dilakukan. Coba kita perhatikan ini di kitab I'anatul Thalibin ini sendiri. Kalau dilanjutkan di keterangan Shahifah 365, ini Darul Kutub Al-Islami cetakan Surabaya ini. Di sini ada begini, wa hukiya annahu kana fi zamani Amiril Mukminin Harun Ar-Rasyid. Jadi Harun Ar-Rasyid sabun fil Basrah ila akhir ini menerangkan bahwa ada pemuda dari Basrah yang dia
sering melakukan kejelekan sehingga para masyarakatnya di daerah Basra itu mengatakan orang ini hina begitu. Tapi setiap bulan Rabiul Awal dia membaca maulid begitu, membaca maulid. Nah, setelah terjadi meninggal gitu, para penduduk Basra itu mendengar hatib, mendengar suara untuk menghadiri maulid. Bukan untuk menghadiri takziahnya ini, karena ini bagian dari wali, dari para waliullah begitu. Sehingga dikatakan begini di sini, dikatakan kenapa kok gitu lah. Jadi faqila lahu bima nilta hadhil fadilah gitu. Qala bi ta'dhimi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, itu di zaman Harun ar-Rasyid. Kamu tahu Harun ar-Rasyid itu di zamannya siapa? Loh, itu jauh sebelum Fatimiyah. Fatimiyah itu berkuasa sekitar 280 tahun. Nah, sementara Harun ar-Rasyid itu seperti dalam sejarah-sejarah, ini kan pemimpin yang melegenda. Dia adalah khalifah kelima dalam dinasti Abbasiyah. Begitu. Abbasiyah runtuh ketika dikalahkan oleh Fatimiyah, dikuasai oleh Fatimiyah. Loh, Salahuddin Al-Ayyubi itu ingin mengembalikan dinasti Abbasiyah. Begitu. Menegakkan Sunni. Begitu. Lah, di Harun ar-Rasyid itu sudah dilakukan itu. Ada hikayah bahwa ada seorang yang selalu merayakan maulid dan termasuk waliullah begitu. Ini dikatakan juga di kitab ini, di kitab I'anatul Talibin itu. Kalau kita melihat sirah, melihat cerita-cerita yang lain ya, bahwa sebelum Harun ar-Rasyid, tapi dalam tahun kurun yang sama, kurunnya Harun ar-Rasyid itu kan berkuasa pada tahun 170 sampai dengan 193 Hijriah. Berarti kurun kedua itu sudah ada yang merayakan maulid begitu. Bahkan ibunya Harun ar-Rasyid yang dikenal dengan Khaizuran itu, Khaizuran ini perempuan luar biasa. Dia berwibawa, dia juga memiliki pengaruh yang besar. Saat suaminya menjadi khalifah ketiga dari Abbasiyah, lalu anaknya yang pertama, kakaknya Harun ar-Rasyid menjadi menjadi khalifah juga, terus dilanjutkan oleh Harun ar-Rasyid. Dalam 3 generasi itu dia juga sering melakukan perintah kepada masyarakat untuk memperingati maulid, termasuk datang ke Madinah untuk memperingati maulid di Masjid Nabawi. Nah, kalau di Mekah, ketika berkunjung ke Mekah, si ibunya Harun ar-Rasyid itu memerintahkan masyarakat untuk merayakan maulid di rumah-rumah. Kalau di Mekah itu memerintahkannya di rumah-rumah. Kalau di Madinah itu memerintahkannya di Masjid Nabawi. Lah, tapi itu tidak menjadi perayaan yang benar-benar diagendakan secara formal dan lain sebagainya. Tidak mengundang antara umaro, ulama dan rakyat begitu. Hanya sekedar perintah-perintah begitu. Tapi menunjukkan bahwa perayaan itu sudah ada pada zaman Harun ar-Rasyid, bahkan ibunya Harun ar-Rasyid. Lah, kalau kita menilik berikutnya, bahwa di lanjut ceritanya ini, di kisahnya di dalam kitab I'anatul Talibin itu lanjutnya begini. Wa hukiya annahu kana fi zamanil khalifah Abdul Malik bin Marwan sabun Hasanus Surah Fisam ila akhir. Ini panjang sekali ceritanya. Tapi intinya begini. Dalam Abdul Malik Al-Marwan ini, Ibnu Marwan, dinasti Umayyah ini. Dinasti Umayyah itu sebelum dinasti Abbasiyah begitu. Bahkan itu berkuasa di abad pertama begitu. Lah, yang di sini ada cerita bahwa
nanti bisa dibaca sendiri ya dalam bahasa Arabnya. Saya kalau baca malah tambah lama juga nanti. Ini aja sudah mungkin terlalu lama ya. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa tidak sekedar apa yang disampaikan oleh Suyuti dan Ibnu Katsir dan sebagainya, bahwa pertama kali itu adalah pemimpin yang merayakan adalah Al-Mutoffah begitu. Nah, tapi di dinasti Umayyah ya, Abdul Malik bin Marwan itu juga ada hikayah yang anak pemuda yang baik, kelakuannya baik dan lain sebagainya, ketika menunggangi kuda ya, melakukan hal-hal yang menyebabkan kesalahan, yang menyebabkan meninggalnya seseorang, merusak, dan itu ada di depan istananya Malik bin Marwan. Malik bin Marwan dipanggil itu pemuda itu, mau dieksekusi begitu, karena sudah gara-gara menunggangi kuda itu menyebabkan matinya salah satu anak begitu. Lah di situ lalu si pemuda ini ada niatan, dan saya kalau terbebas dari permasalahan ini, saya akan merayakan Maulid dengan luar biasa begitu. Lah singkat cerita itu diketahui oleh Malik bin Marwan begitu. Kalau memang mau seperti itu, akhirnya bukan hanya dikisos, dia dimakfu dan bahkan diberi dirham. Kalau di sini catatannya 1000 insyaallah, 1000 dirham. Jadi dibawa itu 1000 dirham itu. Wa akhoda alfa dinarin bi barkati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir ya banyak. Lah, ini malah belum merayakan itu sudah sudah dimaafkan, tidak dikisos, dan bahkan diberi harta untuk merayakan begitu loh. Ini sudah ada di zamannya Malik bin Marwan begitu, di dinasti Umayyah abad pertama begitu. Kalau melihat di sini Malik bin Marwan itu abad pertama, karena Malik bin Marwan itu berkuasa pada tahun 63 sampai 84 Hijriah begitu. Tapi ya kalau kita runut terus ya, sebelumnya Malik itu sudah ada di zaman Nabi sendiri. Ini lanjut aja langsung ke Nabi. Di kehidupan Nabi Muhammad SAW sudah terjadi perayaan. Nabi itu sudah merayakan kelahirannya. Nah, dengan banyak hadis yang menyebutkan itu. Kalau kita lihat ada juga hadis bagaimana Nabi ditanya tentang hari Senin gitu. Kenapa kok berpuasa hari Senin? Begitu. Jawabnya Nabi gimana? Dalikal yaum wulidtu fihi. Begitu. Loh, karena dilahirkan pada hari Senin, puasa ini kan juga bagian dari merayakan. Begitu. Termasuk Nabi ketika datang ke Madinah lalu ketemu dengan orang-orang Yahudi yang berpuasa hari Asyura itu 10 Muharram. Kenapa kok berpuasa, ditanya? Karena merayakan syukur. Di mana di hari itu Nabi Musa diselamatkan, Fir'aun ditenggelamkan dan lain sebagainya. Jawabnya Nabi bagaimana? Ana ahaqqu bi Musa minkum. Begitu. Ada yang menyebutkan nahnu. Begitu. Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Itu di zamannya Nabi. Bagaimana Nabi mengakikoi ya. Mengakikoi itu kan juga syukur, ungkapan syukur karena sudah dilahirkan. Begitu. Walimah juga itu. Lah itu di zaman Nabi. Bahkan saat Nabi lahir saja itu sudah ada yang merayakan, ya kan? Kalau disebutkan dalam kitab Hawil Batawi ini, ya di Iyana ini juga ada. Siapa? Ya Abu Lahab. Itu kan sudah masyhur itu. Cerita bahwa Abu Lahab itu diringankan siksaannya di tiap hari Senin gara-gara memerdekakan budaknya Suwaibah. Begitu. Makanya Abu Lahab
bergembira karena Nabi sudah dilahirkan. Gara-gara gembira itu, ini orang kafir yang sudah dinas dalam Al-Quran masuk neraka, tapi gara-gara memuliakan Nabi, bergembira karena kelahiran Nabi dengan membebaskan budaknya sehingga diringankan siksaannya. Ini sudah ada. Loh, kalau kita merunut sebelumnya lagi, loh, para nabi itu juga begitu sebelum Nabi, bahkan Nabi Isa gitu, itu senang sekali ya, bergembira menceritakan akan dilahirkannya Nabi terakhir, Nabi yang utama. Ini senang loh, ini juga bagian dari merayakan kelahirannya yang akan lahir, belum kelahirannya, akan lahir. Ini luar biasa. Cuma karena kaitannya dengan sejarah, kalau sejarah itu kan berkaitan dengan artefak-artefak, bukti-bukti sejarah. Makanya para ahli sejarah mencatat yang awal kali itu adalah Al-Malik Al-Muzaffar, Abu Sa'id itu yang menguasai Irbil di Irak. Begitu. Dialah pemimpin yang pertama kali ngundang masyarakat, ngundang para sufi, ngundang para ulama, orang-orang alim, tokoh masyarakatnya di istana untuk memeriahkan kelahiran Nabi. Begitu. Dan ini besar sekali kalau kita baca di sejarahnya, itu besar sekali. Dia sangat loyal. Begitu. Saya kira itu sejarah ya. Kalau yang berbicara sejarah ya, sejarah bagaimana perayaan Maulid itu dilakukan oleh siapa awal kali. Saya kira itu. Terima kasih. Berarti perayaan Maulid sejatinya itu ada sebelum Raja Muzaffar, Pak. Tapi yang diagendakan, yang perayaannya begitu besar itu ada di zamannya Raja Muzaffar, Pak ya. Ya, karena di Raja Muzaffar ini dialah salah satu pemimpin dan ulama Sunni ya, yang betul-betul perayaannya itu meliputi semua bidang ya, dari umaro, jadi ulama dan juga masyarakatnya Dikumpulkan yang formalitasnya luar biasa, benar-benar menggelegar. Makanya tercatatkan dalam kitab begitu. Sehingga para ulama sejarah bersepakat bahwa awal kali ya di Muzaffar itu. Tapi sejatinya perayaan itu sudah ada sebelumnya begitu. Cuma tidak tercatatkan, ada hikayat saja. Saya kira itu. Terima kasih atas paparan tentang pandangan umum seputar Maulid, sampai dijelaskan begitu detail tentang sejarah perayaan Maulid begitu. Terima kasih kepada narasumber kita. Thayyib, kita lanjut kepada sesi yang kedua, Pak.